Dan saudara-saudara semuanya, selamat malam. Selamat malam Pak Puji. Baik Bapak Ibu, jam kita sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Semoga jam kita semua sama menggunakan waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kalau sudah jam 7 tepat berarti itu waktunya kita untuk mulai ibadah kita pada kesempatan malam hari ini, di mana tema ibadah kita pada kesempatan malam hari ini, tema ibadah kita adalah apa kita temanya? Menjadi harta kesayangan Tuhan, ya. Tema ibadah kita pada malam hari ini adalah menjadi harta kesayangan Tuhan, di mana bacaan kita diambil dari infonya terlambat masuk ke saya. Bacaan kita diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Ya. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ 14. PKJ 14 akan menjadi pujian pembuka kita dengan judul Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan samanya. Tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ya, kita akan memasuki pembacaan Alkitab, namun sebelum kita membaca, kita akan berdoa, dan pada kesempatan hari ini, doa buka akan dipimpin oleh Ibu Bella. Pada Bu Bella, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang mulia, yang maha besar dan maha pengasih, di dalam kerajaan surga, sembah kami ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala berkat kehidupan yang kami terima setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan kemurahan-Mu bagi kami. Sembah sujud kami bagi Tuhan. Kembali malam ini Tuhan, kami ada di hadapan Tuhan untuk beribadah PRT online. Kami percaya walaupun ibadah ini online tidak mengurangi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntun dan pimpin kami ya Tuhan. Setiap hati kami di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan menguasainya agar kami sepanjang ibadah ini boleh dengan hikmat untuk memuliakan nama Tuhan.
Berdoa juga untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Samuel yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar berita kebenaran dapat disampaikan bagi kami umat-Mu Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Bella. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Ya. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Mari kita mendengarkan pembacaannya. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dalam dunia kerja kita mungkin pernah mendengar atau pernah mengetahui istilah namanya orang titipan, ya. Ternyata setelah saya lama gitu ya, dari dulunya mah pas zaman kuliah mah saya pikir itu mah cuman cuman istilahnya mah bohong-bohongan. Ternyata Bapak Ibu, pada kenyataannya orang itu bisa dititipkan. Tidak hanya barang yang dititipkan. Kalau kita mungkin mau masuk ke pusat perbelanjaan, nitip tas dulu, atau kita nitip mobil kita pada teman kita, ketika kita pulang kampung, kendaraan kita, titip rumah, orang pun bisa dititipkan. Ya, ada istilahnya orang titipan. Biasanya orang titipan ini, Bapak Ibu, di dalam dunia kerja merupakan sanak saudara atau mungkin seorang yang istilahnya punya relasi dengan si penitipnya, yang mana penitipnya itu mungkin dia adalah orang yang punya jabatan khusus, misalnya entah dia direktur kah, kepala bagian apakah, dan sejenisnya dan sebagainya. Nah, orang titipan ini Bapak Ibu, kalau kita coba nonton di animasi-animasi satir gitu ya, yang juga ada di beberapa media sosial, biasanya orang titipan ini digambarkan sebagai orang yang kebal hukum, ya. Orang yang ketika disuruh-suruh maka dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Dia tinggal bilang, saya kan titipan bos, saya kan kesayangannya bos, saya ini kan seseorang yang harusnya diprioritaskan, kerjanya sedikit tapi prestasinya banyak. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, itulah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita, di mana orang titipan
diberikan kesan, walaupun dia adalah orang kesayangan, karena dia adalah orang kesayangan, maka dia menjadi kebal hukum. Dia menjadi bos kecil. Dia menjadi orang yang istilahnya dilindungi dari segala pihak, gitu ya. Walaupun kinerjanya buruk, tapi karena dia punya relasi dekat dengan seorang yang jabatannya lebih tinggi, maka kinerja buruk itu dihapuskan. Orang lain yang bukan menjadi titipan, yang bukan menjadi kesayangan, maka walaupun dia kinerjanya baik akan dipandang bersalah. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala status orang titipan atau orang kesayangan dimaknai secara tidak baik. Padahal kalau kita melihat di dalam bacaan kita, Keluaran 19 ayat 4. Kalau yang namanya kesayangan, yang namanya titipan tadi, harusnya dia orang yang bekerja lebih. Bekerja lebih karena apa? Karena dia punya sesuatu yang spesial. Punya sesuatu yang bisa ditunjukkan untuk menunjang pekerjaannya. Atau bahkan bisa dibanggakan. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita Bapak Ibu, Keluaran 19 ini merupakan momen di mana Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel dan berfirman kepada Musa, gitu ya, sebagai pemimpin bangsa itu, yang menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dalam bagian ini, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyampaikan segala yang menjadi perkataannya, yang menjadi titahnya. Dalam perkataan Tuhan yang harus disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, di sini Tuhan memaparkan apa saja yang telah ia lakukan bagi orang pilihannya, bagi umat kesayangannya, bagi orang titipannya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali membawa kamu kepada. Dalam bagian ini Tuhan seolah memaparkan kembali tentang apa yang telah ia lakukan kepada orang kesayangannya ini. Orang yang ia titipkan. Bangsa yang ia titipkan untuk hadir di tengah dunia dan menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai bangsa yang hidup di bawah pengarahan Tuhan. Makanya di sini dilanjutkan ketika Tuhan memaparkan apa yang telah ia lakukan, yaitu mengeluarkan orang Israel, bangsa pilihannya itu dari tanah Mesir, membawa mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, membuat mereka yang tadinya tidak mampu berdiri sendiri, tidak merdeka, menjadi bangsa yang merdeka. Di sini Tuhan melanjutkan firman itu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan mengatakan bahwa setelah saya mengeluarkan kamu melakukan segala sesuatu buat kamu, kalau kamu mengikuti perintah saya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan saya. Kamu menjadi orang bangsa yang punya special privilege, punya hak-hak khusus dibanding bangsa-bangsa lain. Apa hak khususnya? Menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa maksudnya kerajaan imam dan bangsa yang kudus? Maksudnya di sini kerajaan imam dan bangsa yang kudus adalah bahwa berbeda dari bangsa-bangsa lain yang pemerintahannya berdasarkan kehendak pemimpin, bangsa Israel adalah bangsa yang teokrasi. Bangsa yang berjalan di bawah pemerintahan Allah melalui tuntunan firman dan hukum-hukum Allah. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang hidup di bawah tuntunan apa kata rajanya. Contoh, Mesir. Bangsa Mesir hidup di bawah tuntunan apa kata Raja Firaun. Bangsa Israel hidup di bawah tuntunan Tuhan. Langsung sebagai pemilik dari dunia ini. Pemilik bumi ini. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Allah. Bangsa kesayangan Allah. Orang titipan di tengah daerah yang nanti Tuhan tempatkan mereka untuk menjadi percontohan
bagaimana orang yang hidup di bawah kendali Allah. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang berarti kurang kudus, bangsa Israel punya privilege tersendiri, punya hak tersendiri karena mereka menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus di sini juga bermakna bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan akan Tuhan dengarkan. Punya kedekatan tersendiri dengan Sang Empunya alam semesta ini. Inilah semua firman yang harus dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Maka ketika Musa menyampaikannya, apa respon bangsa itu? Respon bangsa itu adalah segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bangsa Israel menjawab segala privilege ini dengan mengatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jawabnya seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya, apa yang terjadi? Di dalam perjalanan mereka, kalau kita baca kitab Keluaran secara penuh, justru bangsa Israel menjadi bangsa titipan, bangsa kesayangan Allah, orang yang Tuhan tempatkan di tengah dunia ini, menjadi bangsa yang apa? Yang on off, yang boleh dibilang tidak mencerminkan apa yang mereka katakan ini. Mereka justru hidup menjadi bangsa yang tidak kudus. Pada saat perjalanan menuju tanah perjanjian, kita mengingat peristiwa yang namanya anak lembu emas, di mana Harun, deputi ataupun seorang yang second line in command, di bawahnya Musa langsung, justru mengajak bangsa itu untuk, ya sudah ini Musa nggak turun-turun, Tuhan nggak ngomong-ngomong, udah kita bikin aja Tuhan buat kita. Mereka melanggar firman yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Apalagi dari kerajaan imam. Apakah bangsa Israel diperintah sepenuhnya oleh imam? Pada saat Samuel memerintah menjadi hakim, bukan Samuel yang di depan Bapak Ibu semua ya, beda Samuelnya. Samuel yang ada di Alkitab, apa yang saya bilang. Bangsa Israel meminta kehadiran raja. Kenapa dasarnya? Karena mereka melihat bangsa di sekitar mereka yang lain punya raja. Kenapa kami nggak punya raja? Dan jika bangsa itu pun mengatakan penerusmu, anak-anaknya Samuel, itu di dalam kitab 1 Samuel ada 2 anaknya Samuel, itu nggak ada yang layak. Maka apa? Bangsa Israel akhirnya dipimpin oleh raja. Berubah dari kerajaan imam dan bangsa yang kudus, berubah dalam perjalanannya menjadi bangsa yang tidak kudus dan kerajaan yang diperintah, tergantung apa kata rajanya. Kalau rajanya setia pada Tuhan, ya bangsanya setia. Kalau rajanya tidak setia, ya sudah, sami mawon, hancur. Apa yang mau Tuhan ingatkan pada kita, Bapak Ibu? Yang mau Tuhan ingatkan melalui firman ini adalah kita merupakan bagian dari Israel. Kitalah bangsa yang Tuhan pilih. Orang-orang yang Tuhan titipkan hadir dan berkarya di tengah dunia ini. Dan juga orang-orang yang Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi anak-anak yang hidup seturut dengan firman-Nya. Melalui firman ini, Bapak Ibu, kita diingatkan sebagai orang titipan, sebagai orang yang Tuhan sayangi, sebagai harta kesayangan Tuhan. Maka harusnya kita hidup seperti apa yang Tuhan firmankan, yaitu menjaga kekudusan diri kita di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam sikap sehari-hari. Dan apa? Menjadi imamat yang kudus. Imamat yang kudus yang mencerminkan firman Tuhan yang kita percaya. Bapak Ibu, firman dalam Keluaran ini mengingatkan kepada kita
Bahwa sebagai orang yang Tuhan sayangi, harusnya kita menunjukkan kualitas sebagai orang kesayangan Tuhan. Bukan justru mentang-mentang Tuhan sayang pada kita, kita bisa berbuat sesuka hati kita. Itu namanya menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Justru sebagai bangsa kesayangan Tuhan, harusnya kita secara bijak menyikapi hal itu. Bijak menyikapi status kita. Bijak menyikapi segala hal yang Tuhan hadirkan dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup di dalam kekudusan. Mengarahkan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya melakukan kegiatan untuk foya-foya, untuk sekedar menyenangkan diri sendiri, untuk keuntungan pribadi, tetapi mempertimbangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah ini yang kita lakukan, yang kita putuskan bersama, justru menjauhkan diri kita dari persekutuan yang abadi dengan Tuhan? Apakah yang kita pikirkan justru menjauhkan diri kita daripada kehendak Tuhan, yang menginginkan kita untuk menghargai semua orang, menghargai setiap orang yang Tuhan hadirkan? Firman pada malam hari ini Bapak Ibu mengajak kita untuk berintrospeksi diri sebagai orang-orang kesayangan Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan titipkan. Jangan kita menggunakan status kita sebagai umat pilihan Allah untuk berleha-leha, untuk berfoya-foya, untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak kita pribadi, melainkan jadikanlah status kita sebagai seorang Kristen, sebagai para hamba Tuhan, sebagai, ya kita semua adalah hamba Tuhan ya Bapak Ibu, kita harus ingat bagian itu, bahwa kita sebagai pengikut Kristus adalah hamba Tuhan. Marilah kita mencerminkan identitas itu dengan menjadi berkat di tengah situasi apapun Tuhan tempatkan. Dengan mengarahkan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar-benar merespon dengan mengatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bukan hanya merespon karena oh ya sudahlah kita respon aja firman ini dengan ya udah saya akan lakukan. Tetapi merespon itu dengan kesadaran yang berasal dari dalam hati. Bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama yang mendekatkan diri kita, mempersekutukan diri dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita hidup sebagai harta kesayangan Tuhan. Dengan kasih dan ketaatan yang utuh. Sebab Tuhan menginginkan pengenalan yang utuh, bukan korban bakaran. Tuhan menginginkan kesucian hidup, bukan kecemaran hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, pada saat ini kita akan memasuki bagian doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Saya akan tunjukkan di dalam layar Bapak Ibu semua. Kok jadi ke atas? Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu, apakah ada tambahan di luar pokok-pokok doa yang telah tertera dalam daftar kita? Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Ada yang mau didoakan Pak? Untuk ini Pak Sam. Ya Pak Puji silakan. PMK, untuk persiapan PMK maupun hari Sabtu berbarengan dengan Cici Suci. PMK ya. Cici Suci ibadah masih bulan
ya Pak, setahu saya. Kebersamaan kali pasang. Oh, Kebersamaan. kegiatan kebersamaan. Oh, saya pikir ibadahnya masih bulan depan. Seingat saya bilang, jadwalnya masih jauh kayaknya. Kegiatan kebersamaan, oke. PMK juga, ya persidangan majelis klasis itu pada hari Sabtu ini yang akan datang dari pagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya kegiatan tersebut. Ya, nanti Pak Puji saya request di pujian pembukanya untuk ibadah PMK, ibadah gua kalau bisa nyanyi lagunya lagu itu Pak, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ya, soalnya emang kayak gitu jadwalnya itu besok ya majelis itu. Aduh, tolong sampaikan ke rekan-rekan di klasis lagu pembukanya kalau bisa itu aja dah. Siap, Pak. Jangan ini Pak Sam. Ya, Lagunya Pak jangan Puji. puji namanya ya. Kenapa Pak? Lagunya jangan puji namanya. Oh, nanti dipanggil ya Pak. Aduh. Ya, itu. Ada lagi Bapak Ibu tambahan yang lain? Pemulihan Bu Riko, Pak. Oh ya, Ci Iko dalam masa pemulihan. Terima kasih Ci Mel. Ada lagi yang lain? Sal sekolah minggu, Pak. Wih, bener. Sal, tanggal 6, Pak. Juni 2023 ada acara SAL. SAL itu apa Pak Sam? Sekolah Alkitab Liburan, kepanjangannya Bapak Ibu. Nanti infonya, detailnya kita akan lihat setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah ini. Oke, makasih Ci. Ada lagi yang lain? Enggak sih. Baik, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah harta kesayangan-Mu ya, yang Engkau tempatkan di tengah dunia ini. Biarlah ya Tuhan status ini menolong kami untuk semakin ingat mencerminkan kualitas hidup yang benar-benar memuliakan nama-Mu lewat segala hal yang kami kerjakan. Biarlah pikiran kami, tindakan kami, perkataan kami, semuanya mencerminkan kekudusan-Mu ya Bapa, dan kami tidak bertindak sesuka hati kami, melainkan benar-benar berdasarkan kehendak Engkau saja, bukan kehendak pribadi kami. Pada saat ini kami bersehati berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang terjadi, khususnya untuk persiapan menjelang pemilu tahun 2024. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan yang boleh tolong agar segala persiapan boleh berjalan dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin kami, agar mereka boleh bekerja di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kami semua boleh Engkau pakai sebagai umat yang Kau tempatkan, dimanapun kami berada, untuk mengarahkan segala daya upaya kami, untuk membangun bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, secara khusus persekutuan kami di tempat ini di GKI Cicurug. Tuhan berkati setiap kegiatan yang ada, baik setiap kegiatan yang bersifat online maupun yang tatap muka atau onsite. Kiranya ya Tuhan ini semua mendatangkan kebersamaan bagi setiap kami dan juga semangat untuk memuliakan nama-Mu saja. Kiranya Engkau yang juga boleh gerakan agar setiap anak-anak-Mu, setiap para anggota jemaat kami di tempat ini dengan suka hati dan dengan rela hati memberi diri terlibat di dalam pelayanan ya Bapak. Tidak hanya sekedar mengantar pasangan mereka atau anak mereka, tetapi benar-benar mau terlibat beribadah. Tidak hanya sekedar menjadi anggota jemaat yang tidak aktif, tetapi mau bersehati melayani umat-Mu di gereja kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami Engkau gerakan untuk tidak memanfaatkan apa yang ada pada kami saat ini untuk kepentingan diri kami saat sendiri, tetapi benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap kegiatan yang kami ikuti, yang kami jalankan, hanya untuk mendekatkan diri kami dengan sesama kami di GKI Cicurug ini, maupun mendekatkan diri dengan Engkau saja ya Bapak. Kami berdoa untuk pelaksanaan sekolah Alkitab Liburan atau SAL Komisi Anak GKI Cicurug yang akan diikuti oleh kelas Esther sampai dengan kelas Yeskiel pada tanggal 26 Juni ini.
Tuhan berkati pelaksanaannya, Tuhan yang juga gerakan agar anak-anak-Mu boleh semakin mencerminkan buah-buah roh yang hidup di dalam diri mereka. Biarlah ya Tuhan, melalui kegiatan ini, anak-anak semakin disadarkan menjadi anak-anak yang mencerminkan kemuliaan nama-Mu. Dan juga biarlah para orang tua boleh dengan suka hati memberi diri terlibat di dalam kegiatan ini, mendukung anak-anak mereka, dan juga menjadikan diri mereka sebagai role model, sebagai contoh nyata dari buah-buah roh yang hidup dalam diri mereka ya Bapak, yang Kau tempatkan dalam diri kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang dalam pewartaan terkait masa sidi mereka. Tuhan juga boleh berkati anak-anak-Mu ini. Tuhan yang sucikan mereka, Tuhan yang semakin mampukan mereka agar boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan firman-Mu saja. Biarlah mereka yang akan dibaptis dewasa atau sidi ini boleh benar-benar menjadi anak-anak yang dewasa dalam iman, yang mampu menjadi contoh bagi setiap kami ya Bapak, dan benar-benar mau memberi diri untuk melayani sesama-Mu. Kami juga berdoa untuk kegiatan persidangan majelis klasis Jakarta Selatan pada hari Sabtu ini, tanggal 17 mendatang. Tuhan berkati segenap pelaksanaannya, termasuk juga rekan-rekan dari Majelis Jemaat, para anggota Majelis Jemaat yang akan menjadi perutusan dan peninjau dari GKI Cicurug untuk menghadiri persidangan tersebut. Berkati dan persiapkan setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh benar-benar berkontribusi nyata dalam persidangan ini, dan juga biarlah persidangan ini boleh semakin membersamakan derap kami sebagai Klasis Jakarta Selatan. Kami juga berdoa untuk kegiatan bersamaan mengurus cici suci penginjil. Biarlah ya Tuhan, kegiatan ini juga boleh berjalan dengan baik. Kami mengingat sanak saudara kami yang di dalam masa pemulihan, di dalam masa pengobatan. Kami teringat akan proses pemulihan dari Ciko atau Buriko, Saudara Reja Purba, Bapak Willy Hartono dalam keseharian, Ibu Hotna Boru Berutu, Oma Lena, Ibu Nurliawati atau Oma Hadi, Oma Edin, Ibu Tina, Mama dari Kesia, Ibu Yosefin atau istri dari Dr. Nathanael, dan rekan-rekan kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, namun nama-nama mereka kami ingat. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau yang tolong agar anak-anak-Mu ini boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Biarlah segenap tindakan yang mereka lakukan, pengobatan semua mendatangkan kebaikan, dan juga keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan semangat, dan juga Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Kami mengingat anak-anak kami juga ya Tuhan, dalam masa persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun SMA ke perguruan tinggi ataupun sekolah kedinasan. Atau juga anak-anak kami yang dalam persiapan untuk naik kelas. Tuhan juga yang berkati mereka. Tuhan yang persiapkan mereka. Tuhan yang senantiasa tempatkan mereka di tempat yang memang Engkau rancangkan agar mereka boleh bertumbuh menjadi terang dan garam di mana saja mereka Engkau tempatkan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati para orang tua dengan kesabaran dan kemampuan untuk membimbing anak-anak-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan juga diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Biarlah hidup kami hanya mencerminkan terang kasih-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sebuah pujian yang diambil dari mana ini? Kidung Jemaat 439 ya. Kidung Jemaat 439 dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda melanda hidupmu,
terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, Bapak Ibu, PRT kita pada kesempatan malam hari ini setelah selesai, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yang telah tadi disinggung oleh Ibu Email, yaitu tentang kegiatan pelaksanaan SAL, ya Bapak Ibu, bahwa kegiatan sekolah Alkitab liburan atau SAL, ya GKI Cicurug, akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni atau hari Senin dengan tema I Love Jesus, ya. Tema dari 22 sampai dengan 23, ya. Tanggal 26 Juni 2023 seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu semua. Dan periode pendaftaran sudah dimulai dari kemarin 11 sampai 18 Juni, dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan anak-anaknya ke wali kelas sekolah minggu. Dari kelas Esther ke Ibu Samtini, kelas Daud ke Ibu Sri Haryati, kelas Yeskiel ke Ibu Sri juga. Dan juga yang paling penting adalah kami tunggu kehadirannya. Ya, tolong diingatkan kepada sanak saudaranya ataupun ya pokoknya yang punya anak-anak masih sekolah minggu lah ya gitu ya. Mohon diingatkan agar boleh berpartisipasi dalam kegiatan SAL ini, Sekolah Alkitab Liburan, Asyikula Alkitab Liburan, tanggal 26 Juni 2023, di mana anak-anak akan diajarkan tentang mendalami buah-buah roh yang harusnya nyata dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, dan juga yang berikutnya mungkin diingatkan kembali tentang pemakaian masker di gereja, walaupun sudah ada katanya sudah dibebaskan gitu ya, namun Bapak Ibu jangan lupa pasal yang terakhirnya. Di dalam peraturan tersebut pun ditulis kalau tidak ada orang yang berpotensi, mereka yang tergolong dalam ya orang-orang yang rentan, contohnya ya para lansia, lalu mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, dan juga yang dalam kondisi sehat gitu ya, yang dalam kondisi sakit, maka kalau ada orang-orang dalam kondisi-kondisi tersebut di sekitar kita, penggunaan masker di dalam ruangan tetap dipakai. Dan mengingat Bapak Ibu ya, ini
udah kayak orang mau bikin putusan persidangan nih saya. Dan mengingat bahwa kita ibadahnya sudah bisa ada anak-anak kecil masuk, bahkan ya Bapak Ibu di kebaktian umum kita, khususnya yang pertama itu paling banyak, maka Majelis Jemaat memutuskan bahwa kita tetap memakai masker untuk di ruang ibadah. Ya, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, agar penggunaan masker ini tetap dipakai di ruangan ibadah. Ya, mohon tetap dipakai. Ya, saya sesek Pak kalau pakai masker, ya sama, saya juga nyesek pakai masker gitu ya. Tapi ini kan apa? Kita harus berpikirnya satu, seperti tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan. Untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Ya, walaupun kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan, tapi jangan menggunakan hak kesayangan tersebut secara sia-sia dan untuk tujuan yang kurang baik. Ya, tapi melainkan hiduplah di dalam kekudusan. Salah satunya apa? Dengan cara itu. Kita tetap pakai masker, kita menjaga sesama kita, bukan hanya dari bukan hanya dari COVID ya, tapi juga yang lain. Contohnya apa? Batuk pilek. Berapa yang Bapak Ibu mungkin yang anak pernah punya pengalaman anak-anak gitu ya di sekolah, satu kena pilek ya, besoknya jadi 2 di kelasnya, nambah lagi 3, nambah 4, terus lama-lama sampai gurunya pun kena pilek gitu. Karena apa? Karena tidak ditutup, penyebarannya tidak dicegah ya, mencegah dari banyak dari banyak penyakit yang lain. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa sih benefitnya, keuntungannya pakai masker? Kalau kata ibu-ibu, ini masukan dari ibu-ibu gitu ya. Ngirit apa Pak Pendeta? Ngirit ongkos make up. Ya, itu adalah kesaksian yang nyata. Jadi khususnya yang ibu-ibu bisa membuat hati pasangannya senang. Karena apa? Karena ongkos make up sih jadi sedikit, nggak perlu pakai lipstick yang tebal-tebal, perlu pakai bedak khususnya di area sini, cukup dari sini sampai sini saja sudah gitu ya. Ini kan ketutup masker semua gitu ya, udah nggak usah pakai bedaknya, nggak usah pul-pulan gitu ya. Bisa, harusnya bedaknya misalnya habis dalam waktu 1 bulan, ini bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan baru habis gitu ya. Kan lumayan penghematan Bapak Ibu ya. Uangnya bisa dibelanjakan untuk yang lain, apa? Tambah makanan misalnya, kan seperti itu gitu ya. Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika masuk ruang ibadah di GKJ Curug, mohon pakai masker. Apalagi yang di ruang sekolah, yang di itu tuh, yang di area seberang, di ruang pas sekolah minggu, lebih banyak lagi anak-anaknya. Saya kalau ngecek CCTV sampai pusing, udah pada nggak pakai masker. Kalau saya masuk baru pakai masker, gitu ya. Mohon kesadarannya ditingkatkan lagi. Bukan artinya kita melalaikan tugas kita, tapi kita harus berpikir apa? Berpikir kepada hal yang lebih baik. Bahasa kerennya, bahasa Sundanya, for the greater good, artinya untuk kebaikan yang lebih baik. Itu yang harusnya kita pikirkan Bapak Ibu. Ya. Jadi mohon ketika masuk ruang ibadah, baik di yang kongsi maupun yang di seberang, di ruang remaja kan, kelas-kelas minggu lah, mohon tetap dipakai maskernya demi kebaikan bersama. Apalagi yang di selasar jalan itu ya, aduh jalannya kan sempit kan itu ya, nah, itu mohon tetap pakai masker. Itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari Komisi Lansia ada pengumuman. Silakan Lansia. Ini Pak Sam. Monggo Pak Puji. Nah, yang sehubungan saat tadi. Ya, silakan Pak. Sekolah Alkitab liburan tadi. Namanya liburan, barangkali ada saudara-saudara kita yang hadir di rumah. Terus ada anak-anak. Apakah dari gereja lain bisa ikut? Itu. Terima kasih. Oke, itu mungkin nanti kita coba bahas dulu ya Pak Puji ya. Karena kan kita berpikirnya untuk yang di dalam internal kita dulu. Karena internal kita aja total kelas jumlah, kalau ya Bapak Ibu mohon perhatiannya, kenapa saya sering menyuarakan
kalau ada anak-anak muda semua, kalau bisa membantu pelayanan tuh yang di multimedia maupun yang di sekolah minggu, karena apa? Jumlah anak kita tuh 300 Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu kita itu 300 jumlahnya. Nah, yang kedua untuk SAL besok itu kenapa saya bilang saya coba bahas dulu Pak Puji, karena yang kedua adalah dari jumlah anak dari kelas Esther, Daud, Yehezkiel, 3 kelas itu aja totalnya udah 90. Nah, gitu ya. Target peserta kita memang 90. Jadi mungkin yang dari luar kita coba bahas dulu begitu ya, Pak Puji ya. Itu. Ya, apa namanya? Intinya memang sih kita berharapnya bisa ikut juga. Cuman kan kita juga mesti lihat situasinya karena memang kita kan ini programnya privilege-nya untuk ya anak-anak kita dulu seperti itu begitu Pak Puji ya. Mungkin coba dibahas dulu usulannya, kami di Komisi Anak akan dibahas terlebih dahulu begitu Pak Puji. Itu apa namanya? Lansia ada pengumuman mungkin Bapak Ibu? Selain PRT lansia, jangan lupa pada tanggal 28 mendatang jam 10 secara onsite. Ada lagi yang lain? Wah, lansianya kayak pengurus lansia nggak ada. Oh ya sudah. Oke, dari KD ada pengumuman? Ya, terima kasih Pak Sam. Ini mengingatkan saja. Ya, mengingatkan saja untuk ibadah PRT onsite pada tanggal 5 Juli 2023 bertempat di rumah keluarga Bapak Pengasian Sitompul di Cipangulaan, Parung Kuda. Hanya itu aja dulu sih Pak Sam pengumumannya. Ya, terima kasih Pak David. Tanggal 5 Juli ya, hari Rabu pertama bulan Juli di rumah Pak Pengasian atau Dokter Gigi Korin di Cipangulaan. Oke, apakah masih ada lagi Bapak Ibu pengumuman? Cukup? Cukup. Cukup. Kalau sudah Sampun Pak Sam. Oke, siap Pak Puji. Remaja ya jangan lupa minggu ibadah seperti biasa. Komisi Anak ya jangan lupa daftar SAL untuk yang kelas-kelasnya. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di dalam acara Sersan pada pukul 7 ya, tanggal 21 pada pukul 7. Kita akan ketemu lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Istirahat.